Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Jadi di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman mengenai pemberkasan. Pengalaman saya pribadi, waktu itu pemberkasannya sebelum pandemi. Jadi kami yang dinyatakan lulus SKD dan SKB dikumpulkan dahulu oleh pihak BKD lalu diberi pengarahan. Untuk waktunya dari pengarahan sampai pengumpulan berkas itu kami diberi waktu kurang lebih sekitar 1 minggu. Nah, jadi waktu pengarahan itu diberitahu lah apa-apa saja yang harus dipersiapkan, alurnya bagaimana, teknis pengumpulannya bagaimana, lalu waktunya juga berapa hari itu dijelaskan semua, dan sempat ada tanya jawab di antara peserta sama BKD itu sendiri. Nah, kalau pengalaman saya pribadi sih, waktu pemberkasan, berkas-berkas yang dikumpulkan itu ada foto, surat lamaran, ini formatnya diberi oleh pihak BKD, fotokopi KTP, ini harus dilegalisir ke Dinas Pendudukan, fotokopi ijazah SD sampai ijazah terakhir, jadi ijazah SD sampai SMA atau SMK, teman-teman semuanya dilegalisir, dan ijazah terakhir yang teman-teman gunakan untuk mendaftar. Fotokopi transkrip nilai juga legalisir. Sertifikat pendidik bagi yang punya itu juga dilegalisir. SKCK, surat keterangan sehat jasmani, ini juga dilegalisir. Surat keterangan sehat rohani juga dilegalisir. Surat bebas narkoba, ini juga dilegalisir teman-teman. Surat pernyataan 5 poin, ini formatnya dari pihak BKD. Surat pernyataan 6 poin, ini formatnya juga dari pihak BKD. Daftar riwayat hidup, ini juga dari pihak BKD ya formatnya, dan di atas itu nanti diberi foto. Lalu untuk pembuatan SKCK. Pembuatan SKCK itu biasanya kan ada beberapa teman-teman yang sudah punya SKCK. Nah, biasanya kalau tidak salah itu SKCK berlakunya 6 bulan ya. Untuk pemberkasan CPNS ini harus diperbarui. Nah, keterangan untuk apanya itu biasanya diberitahu oleh pihak BKD, kan di SKCK ada tuh biasanya membuat SKCK untuk apa. Nah, kalau saya dulu keterangannya untuk pemberkasan CPNSD kalau saya. Nah, kalau teman-teman nanti baiknya nunggu info dari pihak BKD baru ke Polres untuk memperbarui SKCK, dan jangan lupa SKCK yang lama juga dibawa dan juga membawa foto. Nah, kalau sudah selesai membuat SKCK itu juga dilegalisir ya teman-teman oleh Polres. Jadi nanti yang dikumpulkan aslinya dan legalisirannya. Kalau saya seperti itu, ditunggu aja, nggak lama kok. 1 hari bisa selesai untuk pembuatan SKCK. Nah, untuk pembuatan surat sehat jasmani rohani dan bebas narkoba itu sendiri, nanti kan pasti diberi jangka waktu ya oleh BKD dari tanggal sekian sampai sekian. Nah, jadi pasti nanti rumah sakit itu sudah tahu, pasti sudah diberitahu kan oleh pihak BKD. Nah, itu sebenarnya kita tidak ada ketentuan sih waktu itu mau tes di rumah sakit mana. Cuman di keterangannya itu harus dokter pemerintah. Jadi yang apa ya? Yang ngetes kita lah. Yang ngetes kita itu harus dokter pemerintah. Nah, untuk tesnya sendiri kan begitu kita ke rumah sakit kan pasti ke pendaftaran dulu ya. Nah, setelah dari pendaftaran itu pasti kita dikasih semacam apalah bukti pendaftaran ya kalau kita tuh mau tes kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba. Nah, kalau pengalaman saya dulu itu saya cari poli yang sekiranya tidak antri. Jadi kan nanti pasti barengan kan teman-teman semuanya yang menyatakan lulus P3K itu pasti kan tesnya bareng-bareng mungkin di hari yang sama. Jadi kalau saya sendiri nyari yang antriannya itu tidak penuh.
nanti tinggal ngasihkan bukti yang awal kita daftar itu. Misal kita mau tes ke ini dulu, ke poli umum dulu untuk tes kesehatan jasmani, ya tinggal ngasihkan bukti yang di awal itu kita sudah dapat di pendaftaran. Nanti tinggal nunggu giliran untuk dipanggil. Nah, nanti pasti setelah dipanggil itu dikasih tahu kok kalau nanti selesainya jam berapa atau suratnya bisa diambil jam berapa. Jadi kalau saran saya sih mending teman-teman ke rumah sakitnya pagi aja ya, karena kalau pagi insya Allah satu hari itu bisa selesai 3 tes itu. Nah, nanti kalau untuk tes kesehatan rohani nanti diberi soal sih. Jadi kita ngerjakannya bareng-bareng sama teman-teman yang juga mau tes kesehatan rohani. Setelah selesai nanti diberitahu, pasti nanti selesainya jam sekian, suratnya bisa diambil jam sekian. Pasti diberitahu oleh petugasnya atau dokternya langsung. Nah, kalau waktu itu saya kan pagi sekitar jam 8 atau jam 9 saya sudah ngerjakan soal tes rohani, jadi siangnya bisa diambil. Lalu kalau setelah itu mau tes narkoba dulu, ya udah langsung ke lab. Nah, nanti pasti sama sih alurnya. Kita nunggu dipanggil dulu, setelah itu tes urin ya. Kalau bebas narkoba itu nanti pasti dikasih tahu selesainya jam berapa. Suratnya bisa diambil jam berapa, itu pasti sama petugasnya atau admin yang ada di lab dikasih tahu teman-teman. Nah, setelah selesai semua ketiga tes tersebut, kan kita pasti diberi surat. Nah, suratnya itu juga harus dilegalisir oleh pihak rumah sakit. Kalau saya dulu selesainya siang kan ya, 3 surat itu selesai siang. Siang itu saya langsung ke TU untuk legalisir. Tapi karena sudah mau sore, jadi diambilnya kebesokan harinya. Tapi kalau teman-teman selesai ketiga tes itu siang, mungkin sorenya bisa diambil seperti itu. Tapi nggak makan waktu banyak kok. Itu saya cuma 2 hari bisa selesai semuanya. Untuk biaya lagi ya, kemarin kan katanya banyak yang tanya biaya. Kalau untuk biayanya berapa itu tiap rumah sakit tidak sama teman-teman. Jadi rumah sakit di Bondowoso, Jember, atau Situbondo untuk tes kesehatan CPNS itu emang tidak sama. Tapi kalau saya pribadi kemarin kurang lebih lah ya, kurang lebih itu 400 sampai 500 ribu itu untuk 3 tes itu. Kalau nominal pastinya saya lupa, tapi sekitar itulah. Nah, kalau pengalaman saya kemarin itu pengumpulan berkasnya ada 2 jenis ya, hard copy sama soft copy. Untuk soft copy-nya, semua file yang dibutuhkan atau yang saya sebutkan tadi itu di-scan lalu dikumpulkan dalam bentuk CD. Untuk hard copy-nya sendiri itu saya rangkap 3. Yang rangkap pertama itu adalah berkas asli, yang rangkap 2 dan ketiga fotokopi. Tapi itu pun dilegalisir semua ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman sering aja pantengin websitenya BKD dan juga grup Telegram karena nanti pasti akan diinfokan di situ. Itu aja pengalaman dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Wassalamualaikum.